Oke, teman-teman sekalian, ada 3 pokok yang saya bahas pada pertemuan webinar pada kali ini. Saya berharap bahwa keadaan kita semua dalam keadaan sehat. Volume intraday yang akan kita bahas pada hari ini itu menyangkut 3 topik, yaitu waktu yang pertama, kemudian momentum, kemudian volume. Jadi ada waktu, ada momentum, dan ada volume. Nah, ketiga ini akan menjadi tema yang akan kita angkat pada malam ini. Namun sebelumnya, sekedar untuk mengingatkan kembali yang kita pelajari minggu yang lalu, kita harus mengenal dulu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah tampilan dari template beberapa contoh. Di sini adalah candle kecil yang kita kenal dengan shooting star, di mana hadirnya shooting star ini selalu berada pada posisi di atas. Nah, ketika candle ini mirip, sama ukurannya, tetapi memiliki perbedaan volume tick atau aktivitas transaksinya berbeda. Yang pertama, kita lihat di sini, shooting star memiliki aktivitas transaksi yang rendah di bawah rata-rata. Ini garis kuning ini adalah rata-rata. Kemudian shooting star yang kedua, volumenya lebih tinggi. Dan yang ketiga, volumenya luar biasa tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sama-sama bentuknya sama, tetapi aktivitas transaksinya berbeda. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui karena di dalam transaksi, khususnya untuk intraday yang trading harian, tipe candle ini akan biasanya membutuhkan konfirmasi. Tetapi selain membutuhkan konfirmasi dari candle yang akan sebelum candle ini, kita juga perlu mengetahui aktivitas transaksinya besar atau kecil. Kalau aktivitas transaksinya kecil, kemungkinan tren itu akan melanjutkan perjalanan. Tetapi kalau munculnya candle ini dengan volume transaksi yang tinggi, volume tick-nya, artinya aktivitas transaksinya besar, maka ini bisa menjadi perubahan tren. Oke, candle-nya sama, tetapi aktivitas transaksinya berbeda. Nah, ini yang harus kita kenali. Ini adalah shooting star. Kemudian ini adalah hammer. Hammer ini kedudukannya pada posisi bawah, ya. 3 candle yang sama, ukuran yang sama, tinggi yang sama, rendah yang sama. Yang membedakan di sini adalah aktivitas transaksinya. Dilihat dari volume tick-nya. Sama candlenya, tapi aktivitasnya berbeda. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Nah, biasanya yang sedang itu bisa menyebabkan harga terjadi sideways. Tapi yang rendah ini bisa menyebabkan harga melanjutkan perjalanan. Nanti akan saya tunjukkan di dalam chart, ya, di dalam live chatnya ini bisa kita bedakan. Jadi ini materinya dulu. Kemudian ada candle sama, tetapi kok aktivitas transaksinya yang ditunjukkan oleh volume tick itu lebih besar. Nah, ini yang membedakan di sini. Kalau kita telanjang mata melihat ini ya sama, tetapi ternyata aktivitas transaksinya berbeda. Nah, itu yang perlu kita catat. Jadi kalau volume transaksinya kecil itu normal, kalau sedang juga masih normal. Tetapi kalau bentuk candlenya kecil tapi volume transaksinya yang ditunjukkan ini kok besar, berarti ini ada sesuatu yang aneh. Nah, inilah yang biasa kita sebut dengan anomali. Jadi kita kenali dulu ya. Yang pertama tadi shooting star. Ini adalah hammer. Kemudian ini adalah candle doji. Ya, kebetulan saya tampilkan di sini adalah contoh dari long legend doji dengan shadow atas dan shadow bawah yang cukup panjang. Nah, biasanya ini menandakan keseimbangan harga, gitu ya. Biasanya menandakan keseimbangan harga. Tetapi akan berbeda kalau munculnya di atas tren atau di bawah tren. Nah, semua ini dapat kita perhatikan dari aktivitas transaksinya. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Nah, di dalam chart live nanti akan kita lihat
masing-masing candle yang sama tapi volume transaksinya berbeda, kemudian arah harga mau kemana gitu ya. Ini penting untuk kita ingat, walaupun volume itu sendiri bukan suatu strategi trading, tetapi dia memvalidkan price action ya. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari candle yang memiliki body yang cukup besar, atau kita katakan ini adalah candle bozu. Kita lihat candlenya cukup besar. Ini candle naik ya. Candle naik dan ini candle turun, sama-sama besar, sama-sama memiliki aktivitas transaksi volume tick yang besar. Berarti ini normal ya, tervalidkan, sangat normal. Tetapi yang aneh di sini bentuknya sama, ukurannya besar, sama-sama besar, satu naik, satu turun, tetapi volume transaksinya kecil. Ini ada apa ini di sini ya? Di bawah rata-rata. Nah, ini adalah termasuk candle yang dikatakan candle anomali yang tidak normal. Candlenya besar tapi volume transaksinya, aktivitas transaksinya kecil. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Oke, selanjutnya ini adalah candle kecil, atau kita katakan ini adalah spinning top. Oke, ada yang naik hijau, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang merah. Tetapi volume transaksinya atau aktivitas transaksinya berbeda digambarkan di sini. Yang kecil, kalau volumenya kecil berarti ini adalah sinkron. Sinkron ya, ini sangat sinkron. Tetapi yang aneh di sini seperti contoh dari shooting star maupun hammer yang saya kasih contoh, atau long legged doji, ini volume transaksinya sangat besar sekali di sini. Aktivitasnya sangat besar di sini. Kok bisa begitu? Nah, itulah yang terjadi dalam transaksi harian. Perlu saya garis bawahi kembali bahwa volume ini tidak menggambarkan volume transaksi yang utuh, tetapi ini adalah penggabungan dari aktivitas dari buyer dan seller. Dan volume transaksi yang kita sampaikan pada hari ini adalah volume transaksi tick. Jadi pada setiap broker ini volumenya berbeda. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi karena pasar forex ini adalah pasar yang tidak ada sentralisasinya seperti bursa, maka tidak ada volume yang 100% menggambarkan aktivitas yang sesungguhnya. Sehingga pada setiap broker memiliki volume transaksi yang berbeda. Dengan demikian, apakah tidak ada volume murni di dalam forex? Volume murni di dalam forex ada, tetapi itu berbayar. Biasanya kita dapatkan dari e-signal atau dari Bloomberg atau dari Reuters. Itu biasanya kita harus bayar untuk mendapatkan tingkat volume transaksi yang sesungguhnya di dalam forex, karena mereka mengumpulkan data, gitu ya, mengumpulkan data transaksi. Jadi mereka bisa mengetahui persis volume transaksi di dalam forex. Sedangkan kita hanya melihat dari tampilan transaksi dari broker masing-masing. Itu yang membedakannya, tidak seperti saham ya. Oke teman-teman semua, nah kembali ke materi. Tadi hanya untuk sekadar mengingatkan materi yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu. Nah, ini kita kembali ke materi, yaitu yang pertama adalah mengenai waktu ya. Kita akan bahas satu-satu waktu, momentum, dan volume. Nah, teman-teman sekalian, khususnya untuk intraday trading atau transaksi harian, tentu masing-masing memiliki jam transaksi yang berbeda. Setiap orang memiliki settingan waktu transaksi yang berbeda. Nah, saya tidak tahu pasti teman-teman sekalian yang hadir pada seminar ini memiliki waktu yang trading yang tertentu. Ada orang yang begitu buka laptop langsung trading. Ada orang yang hanya trading pada tengah hari. Ada orang yang trading pada malam. Ada orang yang tradingnya hanya hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi Senin dia tidak trading. Ada orang yang hanya trading di minggu yang kedua. Jadi masing-masing pedagang memiliki perbedaan waktu. Nah, karena kita membahas tentang intraday trading, artinya kita
transaksi harian 5 hari dalam 1 minggu, nah teman-teman setidaknya memiliki waktu transaksi. Nah, waktu transaksi di sini itu kita yang menentukan. Misalnya begini, kalau teman-teman yang memiliki kesempatan trading pada pagi hari, tentunya lebih cocok kalau kita bertransaksi pada mata uang Asia seperti yen, seperti Australia, seperti Kiwi, dolar New Zealand ya, seperti Singapura atau Hong Kong. Itu lebih cocok karena memang jam marketnya pagi. Karena kita bangun pagi ya market Asia yang kita lihat ya. Jadi tidak akan cocok kalau kita trading di mata uang Eropa. Nah, pada jam 2 memasuki sesi Eropa. Artinya disitulah berkumpul orang Eropa dan orang Asia. Nah, 2 benua berkumpul, tentu pedagangnya bertambah banyak dan frekuensi tradingnya akan semakin besar dan kuantitasnya juga semakin besar karena pasar sudah aktif. 2 pasar bergabung jadi 1 atau 2 trader-trader 2 benua bergabung jadi 1. Nah, pada jam 7.30 atau jam 8 market Amerika dibuka. Tentu di sini bertambah lagi ramai. Ada pedagang 3 benua bergabung di dalam pasar forex dan di sini terjadi volatilitas yang tinggi, spike harga, fluktuasi yang besar. Nah, dari ketiga pasar ini kita memilih transaksi di pasar yang mana? Apakah pagi, apakah siang, atau malam? Nah, ini penting untuk kita garis bawahi karena transaksi berdasarkan waktu itu juga merupakan suatu disiplin, kedisiplinan. Ibaratnya kalau kita buka toko, nggak mungkin dong kita buka toko misalnya suka-suka kita jam berapa kita buka. Tentu ada waktunya kita buka. Katakanlah jam 8 pagi atau jam 9 pagi kita buka toko. Tapi kalau kita suka-suka buka, ya langganannya pada lari semua toh. Nah, kita harus tetapkan satu waktu. Kita sempat tradingnya jam berapa? Kalau kita sempat tradingnya jam 2, start ke sore, ya sudah. Itulah jam transaksi kita. Karena kebiasaan kita di dalam transaksi, berdasarkan waktu yang kita pilih, itu akan membuat kita menjadi spesialis. Maksud saya spesialis ya di zone waktu itu ya. Karena kita sering mengamati pergerakan harga pada jam 2, lama-lama kita akan hafal. Atau kita sering transaksi pada pagi hari, kita juga akan hafal ritmenya, kebiasaannya, karakternya dari mata uang yang kita transaksikan. Jadi bisa bayangkan bahwa penentuan waktu trading itu adalah sesuatu yang sangat krusial juga. Bukan asal kita buka laptop seperti main game terus kita langsung main. Jadi ini mengenai waktu, harus kita tentukan waktunya yang pas buat kita trading. Kalau pada waktu itu misalnya, contohnya sih, simpelnya sih begini nih. Kita hadir masuk pasar pada waktu pasar yang aktif, artinya lagi ramai-ramainya orang transaksi. Karena disitulah terdapat banyak kesempatan. Kalau kita trading terlalu pagi, pasarnya baru buka, biasanya sepi, ya pedagang juga sedikit, yang jualan sedikit. Atau kita trading sudah di atas jam 12 malam, tentu pasar sudah mulai tutup ya. Sudah tidak ramai lagi di situ. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita tentukan waktu karena penentuan waktu itu bagian daripada kedisiplinan, konsistensi. Oke, konsistensi di dalam waktu trading. Jadi kalau kita itu harus hindari pasar yang likuiditasnya rendah seperti pagi hari sesi Asia ya misalnya ya, biasa volume transaksinya rendah atau sudah menjelang malam, sudah menjelang subuh biasanya volume transaksinya rendah. Jangan kita paksakan diri lagi untuk transaksi di pasar yang sudah sepi. Ibaratnya kita mau beli ikan tapi datangnya sudah jam 5 jam 6 sore, ngapain gitu ya, udah pada tutup lapaknya gitu ya. Kita tidak akan mendapatkan peluang mendapatkan ikan yang lebih segar lagi. Oke, itu kira-kira mengenai waktu. Jadi waktu itu penting ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai momentum. Nah, di dalam momentum itu kita bisa menggunakan dua jenis cara. Pertama dengan menggunakan alat bantu indikator, atau kita mau menggunakan alat bantu berupa tools. Dalam hal ini kita lebih
memberikan pengamatan pada price action. Jadi kalau kita menggunakan indikator, ya di indikator momentum banyak sekali ya, terutama indikator tren maupun indikator dari osilasi yang mengukur kejenuhan pasar. Contohnya bisa kita pakai MA, pakai MACD, pakai Bollinger Band, pakai ADX, macam-macam ya alat indikator untuk mengukur momentum. Karena indikator ini menggambarkan sentimen pasar. Atau kita nggak suka indikator, kita bisa menggunakan price action dengan menggunakan alat bantu trendline misalnya, channel misalnya, atau Fibonacci. Jadi kita bisa gunakan ya untuk melihat momentum. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang indikator dulu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah tampilan chart dari Nasdaq 100. Nah, teman-teman lihat sini, saya menggunakan MA13 dan MA20. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan MA yang sudah terbiasa kita pakai. Oke, jadi saya menggunakan harian karena ini jam-jaman, saya gunakan 13 jam dan 20 jam untuk mengetahui tren pendek atau tren minor atau minor trend. Nah, saya hanya akan mengamati pergerakan rata-rata candle di bawah MA atau rata-rata candle di atas MA. Gitu ya. Misalnya di sini terjadi yang merah ini adalah MA13, yang biru ini adalah MA20. Jadi kalau terjadi crossingan atau perpotongan atau dead cross, saya akan perhatikan seperti ini ya. Terjadi potongan ke bawah, saya akan ngecek volumenya bagaimana. Apakah volumenya tinggi? Nah, di sini ya, ini candlenya ke bawah nih. Oke, saya cek volume transaksinya, aktivitasnya besar nggak? Kalau aktivitasnya besar, berarti kita bisa ambil entry-nya di sini. Oke, nah kemudian perlu saya garis bawahi bahwa ini karena trading intraday tentu biasanya kita menggunakan stop loss atau TP ya. Kalau kita pakai stop loss ya stop loss-nya di sini. TP-nya biasanya kalau TP bisa gunakan dua candle berikutnya. Sesudah kamu entry, kita lihat dua candle berikutnya. Oke, jadi ini candle pertama, ini candle kedua. Kalau candle kedua kita menunjukkan seperti ini adalah pola long leg doji, tetapi volume transaksinya besar. Wah, ada apa ini? Ya, seperti yang tadi awal saya jelaskan ya. Ini candlenya long leg doji, tetapi volume transaksinya besar. Sesudah 2 jam transaksi ini aneh. Berarti ini saatnya untuk keluar dari pasar. Oke. Kemudian candle ini naik ke atas. Kita cek juga volume transaksinya besar sekali di sini. Dan candle yang naik ini juga melewati candle merah ini. Dan coba di sini MA-nya belum terjadi crossingan. Biasanya kalau pakai MA kan kita melihat crossingan ya. Oke, di sini baru terjadi crossingan. Dan di sini kita lihat ada candle yang cukup besar naik. Kita cek dulu. Aktivitasnya mesti besar, mesti tinggi. Kalau candle besar ini aktivitasnya kecil, berarti ini mencurigakan. Dan kita melihat di sini, candle ini di atas MA. Aktivitas transaksinya dengan menunjukkan volume tick yang tinggi sekali di sini. Berarti sesudah candle ini, kita bisa entry buy di sini, atau menunggu harga retest dulu. Tunggu candle turun sedikit, kira-kira 50% dari candle hijau ini, baru kita ambil posisi buy. Di sini ya, tempatkan stop loss di sini. Kita melihat kemungkinan dua candle berikutnya, ada untung atau tidak, atau mau berdasarkan resisten yang di sini untuk targetnya boleh. Oke. Nah, di sini juga kita lihat nih harga naik, tapi candlenya belum crossingan, tetapi di sini ada pola turun ya, kita lihat di sini. Dan coba cek, biasanya volume transaksinya cukup besar di sini. Jadi karena ini sifatnya intraday ya, kalau kita entry-nya di sini, berarti stop loss-nya di sini. Kita tunggu 2 jam. 2 jam ternyata atau dua candle berikutnya ternyata harga naik kembali. Berarti posisi kita mungkin posisi yang keliru. Kenapa? Karena di sini biasnya mulai membuat bias naik. Tetapi kalau menggunakan TP, ya TP kira-kira kita ngambil shadow
bawahnya ya, untuk TP-nya sudah bisa langsung TP. Oke. Kemudian kita lihat di sini volume transaksi yang candle naik ini juga besar. Besar sekali. Tapi belum crossing. Nah, di sini terjadi crossingan nih. Crossingan, kemudian kita lihat nih candle merah berhasil dilewati. Candle merah ini dilewati. Berarti di sini kita bisa entry buy di sini. Oke, teman-teman. Kita tunggu 2 candle. Ternyata 2 candle masih untung, ya bisa dipertahankan posisinya ya sampai dia terjadi perubahan harga. Kemudian kita lihat di sini juga terjadi candle turun, tetapi MA-nya belum potong. Kemudian ada 4 candle koreksi ke atas dalam bentuk doji. Nah, biasanya kalau sudah bentuk doji begini, itu volumenya besar-besar nih. Ya, aneh ya, kalau candlenya kecil, tapi ini aktivitasnya besar sekali di sini. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah apakah ketiga candle ini berhasil melalui candle merah. Candle merah ini lewat nggak? Kalau nggak lewat, berarti formasinya kembali ke biasnya. Ini biasnya turun nih. Berarti lebih profit ambil posisi sell daripada buy. Dan kita perhatikan di sini, MA-nya sudah berpotongan. MA-nya sudah berpotongan di sini. Jadi lebih aman sesudah 3 candle atau 4 candle ini kita ambil posisi yang berlawanan. Kita ambil posisi sell karena di sini udah crossing. Gitu ya. Tunggu 2 candle. Nah, di sini rata-rata candlenya kecil. Sesudah kita sell, candle yang kecil, ada hammer, ada long lead doji, ada spinning top. Nah, di sini rata-rata volume transaksinya besar. Oke, volume transaksinya besar. Tapi volume transaksi besar ini untuk support paling dekat nih, ini kan ada supportnya nih ya. Support paling dekat juga nggak lewat gitu ya. Berarti ada sesuatu yang pergerakan yang besar di sini. Tetapi ditampilkan dengan candle kecil. Oleh karena itu sebaiknya kita waspada di sini. Sampai lihat keadaan ada candle nggak yang bawa harga turun. Kalau tidak ada, kita tunggu. Karena kita dasar basicnya, momentumnya momentum MA ya di sini ya. Nah, harga di sini udah berpotongan ke atas. Artinya candle sudah berada di atas MA. Kita cek volumenya. Volumenya mulai meninggi ya. Oke. Kemudian di sini 2 candle doji. Volumenya super sekali ya. Kemudian biasnya masih bias naik. Berarti ini lebih dominan kita ambil posisi buy karena harga berada di atas MA. Oke. Ambil resiko yang logis, tidak terlalu besar, tetapi kemungkinan naiknya besar. Nah, perhatikan di sini. Ada candle long leaded doji yang coba paksa turun tetapi disorong kembali ke atas. Volume transaksinya besar sekali. Nah, ini tidak normal. Karena tidak normal, inilah kesempatan kita untuk ambil posisi buy di sini. Oke. Ya, perhatikan volumenya rata-rata yang saya lingkari ini adalah harga yang sudah berada di bawah MA atau di atas MA dengan dukungan price action. Rata-rata volumenya besar sekali di situ. Oke. Jadi ini hanya berdasarkan MA dan validasi dari volume. Tapi nanti di dalam chat live-nya saya akan jelaskan lebih rinci. Nah, yang kedua, saya tidak mengambil contoh yang terlalu banyak karena akan memakan waktu yang cukup panjang, cukup lama. Selanjutnya kita berdasarkan MACD. Nah, tentu teman-teman tahu dong cara menggunakan MACD. Indikator moving average, konvergen, dan divergensi. Sudah akrab belum ini? Nah, saya kasih tahu, biasanya orang lebih cenderung melihat kalau berpotongan ini, atau histogramnya lebih pendek dibandingkan sebelumnya, dan ada MA merah, ini adalah MA9, kalau berpotongan biasanya menandakan signal beli. Ini signal beli, di sini signal jual, di sini juga signal jual. Tetapi kali ini saya tidak menggunakan cara ini, bukan teknik untuk ambil signal sell atau buy. Tetapi lebih cenderung untuk melihat posisi harga dalam kondisi tren naik atau tren turun, yaitu dengan memperhatikan penyeberangan histogram ke level 0. Ini adalah level 0. Jadi lihat di sini ya level 0-nya ya, level 0. Jadi kalau kita melihat harga sudah nyebrang di bawah level 0, itu menandakan kecenderungan harga minat jualnya besar.
Kalau dia menyeberangi 0 ke atas, berarti minat belinya lebih besar. Gunung dan lembah, gitu ya. Gunung dan lembah. Itu yang saya gunakan dalam penggunaan MACD. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini, harga sudah melewati titik 0. Artinya histogram sudah di bawah. Oke. Kemudian kita perhatikan. Ini saya masih pakai template yang MA ya, tetapi saya tidak jelaskan MA di sini. Saya tidak akan jelaskan MA yang tadi karena saya anggap sudah selesai. Nah, ini berada di bawah. Misalnya di sini kita lihat di sini candle turun, candle naik, kemudian candle turun, cukup gede. Dan candle turun ini sebenarnya di sini sudah terjadi breakout ya. Artinya low ini sudah dia breakout ke bawah. Ternyata volumenya di sini meninggi. Volumenya menjadi lebih tinggi. MACD-nya di bawah titik 0. Berarti sesudah candle ini turun, volumenya naik, kita bisa entry sell di sini. Jadi kita kalau menggunakan MACD berarti kita transaksi berdasarkan tren dengan validasi dari aktivitas transaksi volume di sini. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini. Di sini ya. Nah, pada saat di sini harga histogram ini sudah melewati titik 0. Berarti sudah melewati titik netral, berarti sudah memasuki area beli. Dan tentunya kalau dia memasuki area beli, mesti ada breakout dulu. Baru kita anggap valid. Kalau dia nggak breakout di atas, berarti belum valid. Nah, di sini kita melihat, ini harga naik nih. Harga naik. Nah, di sini ada resisten dekat. Dia sudah breakout, sudah melewati. Oke, bahkan yang di sini juga sudah lewat. Jadi kita beranggapan ini sudah lewat 2 kali breakout dan MACD histogramnya sudah di atas 0. Jadi kemungkinan besar kalau ada turun itu adalah koreksi ya. Kalau ada turun itu adalah koreksi. Nah, kita perhatikan sesudah koreksi apa yang terjadi, muncul candle-candle kecil dan volumenya masih rata-rata kecil di sini. Oke. Kemudian muncul candle dominan di sini. Candle dominan di sini, candle naik. Berarti sesudah candle ini kita boleh buy ya. Boleh. Karena biasnya bias naik. Oke, tempatkan risiko di sini. Di bawah shadow. Kita buy. Ternyata 2 jam belum untung. Harga berhenti di sini. Kenapa harga berhenti di sini? Karena pada masa lalu ada harga berhenti di sini. Ada support resisten. Sini ya. Makanya harga berhenti dulu. Dia butuh koreksi ulang. Koreksi ulang. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, histogramnya sudah di atas 0. Kemudian histogramnya mulai turun menipis, kemudian mulai naik. Nah, begitu histogram ini mulai naik atau melengkungnya ke atas, ini melengkungnya ke atas, kemudian dipotong oleh MA yang ini, berarti ini adalah lanjutan tren, melanjutkan tren ya, melengkung dulu, gunungnya, bukitnya melengkung ke atas. Kemudian histogram naik dipotong. Nah, kita lihat di sini. Oke, nah kita perhatikan aktivitasnya meningkat nggak? Aktivitasnya meningkat. Aktivitasnya meningkat, maka sesudah ini kita boleh ambil posisi ke atas. Tetapi kenapa di sini nggak sell? Apa nggak boleh sell di sini? Ya pada prinsipnya sebaiknya kita mengikuti pola bias yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu biasnya sudah ada 2 kali breakout. Jadi kita memiliki konsep bahwa sesudah breakout artinya sudah terjadi perubahan minat dari tadinya sell sekarang menjadi beli. Jadi kita lebih comfort, lebih afdol kita ambil mencari posisi settingan buy. Kalau best sell di sini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, asal ini namanya counter ya, counter trend, melawan tren. Ya tahannya nggak bisa lama di sini, nggak bisa lama ya, karena trennya lebih cenderung untuk naik karena MACD-nya sudah di atas titik 0. Nah, di sini juga diperhatikan di sini ada pola naik di sini dari candle kecil kemudian candle naik. Nah, di sini perhatikan aktivitasnya bagaimana. Kalau aktivitasnya masih besar, berarti kita tambah posisi di sini. Buy lagi di sini.
Karena di sini mulai melengkung lagi ke atas. Histogramnya melengkung lagi ke atas. Oke. Kalau terjadi pemotongan seperti ini, itu bukan tandanya kita disuruh sell. Ini tandanya kita harus keluar posisi dari posisi buy kita. Jadi sudah saatnya keluar. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan price action. Kalau menggunakan price action biasanya itu yang konkret ya. Itu yang paling dasar, paling basic. Paling basic sekali. Jadi yang belum mengikuti tentang price action bisa ditonton ulang videonya tentang basic price action. Nah, teman-teman semua ya, di sini ini ada sebuah pola candle namanya bearish engulfing. Di sini ada 1, 2, 3 candle hijau dimakan habis sama candle merah ini. Oke, dimakan habis. Dan yang di sini juga dimakan habis. Nah, ini adalah pola candle turun, pola reversal turun. Nah, pada pelajaran sebelumnya, bahwa salah satu fungsi dari volume adalah memvalidasi pola reversal. Nah, ini ada pola reversal di sini. Nah, kita perhatikan teman-teman semua, candle 3 hijau ini, volume transaksinya di sini berangkat meninggi. Tiknya meninggi, aktivitasnya besar. Nah, aktivitas ini tidak hanya menggambarkan yang beli, tetapi juga yang jual. Oke? Jadi, volume ini adalah gabungan transaksi yang beli sama yang jual. Nah, di sini ada terjadi candle besar turun. Dan dia breakout 2 gelombang naik. Ini gelombang naik pertama, ini gelombang naik kedua. Dia breakout. Nah, tentu breakout ini harus divalidkan dengan volume yang besar. Kalau dia breakout volumenya kecil, berarti kemungkinan itu false. Atau itu palsu. Tapi di sini dia breakout, volume transaksinya atau aktivitasnya menjadi besar. Dengan candle full body, ini juga besar. Oke, kalau ini candlenya tidak full body, hanya jadi doji misalnya, tapi ini besar, itu belum tentu bisa mewakili. Jadi candlenya besar, seperti yang slide pertama, candlenya besar, volume harus besar. Baru kita bisa mengetahui bahwa ini terjadi perubahan minat. Bahwa ini adalah reversal, sehingga kita bisa lakukan entry sell-nya di sini. Oke, entry sell di sini. Oke, kita lihat di sini. Kemudian candle kecil, ya volume harus kecil dong, gitu ya. Nah, di sini kita dari candle kecil ini muncul candle yang cukup besar di sini. Oke. Nah, di sini volumenya mulai meningkat. Kemudian ada candle turun. Volumenya juga besar. Candle naik lagi. Volume meningkat. Candle naik lagi. Candlenya kecil, volumenya kecil. Berarti ini kebanyakan candle kecil. Nah, biasanya kita nggak usah masuk. Nah, sampai di sini kita lihat, kita buat batasan di sini. Oke. Nah, di sini ada candle naik, kemudian candle shooting star yang saya bilang tadi. Shooting star, tapi volumenya di sini masih volume sedang. Oke, volumenya masih volume sedang ya. Kemudian candle turun. Volume meningkat. Candle kecil dengan shadow besar, tinggi, volume meningkat. Jadi candle ini adalah gabungan dari aktivitas transaksi beli dan jual. Ini sama-sama besar ini. Kemudian yang aneh di sini muncul yang saya maksudkan long legged doji dengan candle tipis, tapi volume transaksinya luar biasa. Nah, biasanya candle ini karena berhubung dia ini adalah support, dia tidak breakout, maka inilah candle anomali untuk ambil posisi buy dengan risiko yang terbatas dan terukur. Kalau kita buy di sini, ya risikonya cukup di sini. Oke, itu mengenai price action. Di sini ada muncul candle doji. Long legged doji dari slide yang awal tadi saya jelaskan tadi ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, candlenya kecil-kecil. Kemudian muncul candle agak dominan di sini, membawa arah, membawa bias naik sebelumnya. Karena di sini sudah satu gelombang naik di sini. Oke, nah muncul candle bawa arah. Kita cek volumenya. Oh, ternyata volumenya mulai meningkat di sini. Volumenya mulai meningkat, berarti kita bisa re-entry kembali posisi naik buy-nya.
berarti sudah 2 kali entry. Oke, sudah 2 kali entry. Kita tunggu naik ya. Minimal kita akan keluar pasar, nanti kira-kira sudah muncul candle yang berlawanan arah seperti ini. Atau dia dekat dengan daerah support resisten masa lalu. Nah, di sini tempat kita keluar pasar. Oke. Kalau dia ada pola lagi seperti ini, pola tweezer misalnya, ada candle konfirmasi begini, candle konfirmasi. Kita cek volumenya. Yang turun besar volumenya. Yang turun kedua juga besar. Berarti ini boleh counter dong. Di sini boleh counter. Oke, boleh counter. Nah, di sini ada sedikit persamaan yang berbeda. Candle ini coba perhatikan. Volume transaksinya hampir berbarengan dengan yang tadi. Tapi ini melanjutkan perjalanan. Sedangkan di sini adalah reversal. Gitu ya. Di sini reversal, sama-sama bentuknya ya. Volumenya juga hampir kurang lebih sama. Di sini kenapa berbalik? Kenapa di sini melanjutkan perjalanan? Bedanya begini. Yang di sini adalah candle turun ini tidak melebihi support. Ada volume transaksi besar. Kemudian kalau kita ukur resiko, ini terukur resikonya tidak besar. Maka kita mengambil kesempatan masuk di sini. Kalau yang ini, candle turun ini volumenya besar, doji yang hadir juga besar, tetapi daerah sini masih memiliki ruang ke support bawahnya di sini. Oke, jadi posisi sell kita di sini masih bisa dipertahankan. Oke ya. Nah, di sini muncul lagi pola naik. Volumenya bagaimana? Volumenya besar. Oke. Dan dia tidak breakout. Sama kasusnya seperti ini. Oke, kalau misalnya kita miss di sini tidak masuk, ya nggak apa-apa. Kita tunggu candle berikutnya di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini juga pola pembalikan. Dan dicek, ini volumenya besar nih. Ini harga makin naik, tetapi volumenya cenderung turun. Berarti kehilangan momentum. Hadirnya candle ini dengan volume besar, ini mestinya ini adalah signal entry. Karena ingat volume ini adalah memvalidkan pola pembalikan, reversal. Dan volume juga mengkonfirmasi, memvalidasi breakout seperti ini. Candle kecil-kecil muncul satu candle, volumenya meningkat. Oke. Nah, itu momentum price action. Menggunakan candle saja. Kemudian kita lihat rata-rata pola pembalikan itu volumenya besar-besar. Selanjutnya kita menggunakan trendline. Ini juga price action sifatnya. Jadi kita hubungkan dua titik high seperti ini. Oke. Nah, perhatikan waktu dia breakout. Kalau dia breakout, candlenya besar, volumenya harus meningkat. Dan dia breakout trendline yang saya gambar ini. Berarti di sini bisa lakukan entry. Oke. Low, kalau dia breakout seperti ini kalau cerita breakout ya, belum sentuhan ya. Seperti ini breakout, volume harus meningkat. Harus besar, baru kita bisa melakukan sell di sini. Ini juga. Jadi volumenya meningkat di sini. Jadi bisa lakukan sell di sini. Oke, berdasarkan trendline ya, breakout trendline. Nah, di sini perhatikan di sini breakout konfirmasi ya, memvalidkan breakout itu bahwa ini breakout benar nih, benar-benar breakout nih. Makanya volumenya harus, aktivitasnya harus besar. Dan ini kita lakukan tidak hanya satu kali entry ya. Kita enter di sini muncul pola dari price action yang tadi baru kita lewat slide-nya. Ada candle konfirmasi begini, kita bisa lakukan buy lagi. Pola candle hammer ini volumenya besar. Pola hammer ini juga volumenya besar. Ini adalah rejection untuk posisi melanjutkan tren. Nah, ada kalanya juga ada sentuhan yang tidak breakout seperti ini. High. Di sentuhan ketiga muncul candle kecil, tapi volumenya besar.
Oke, volumenya masih tinggi di sini. Oke, dia tidak melewati high yang kita tarik ini. Muncul pola doji dengan volume besar. Nah, sebenarnya ini adalah informasi penting bagi kita bahwa di sini ada sesuatu yang aneh nih. Oke. Jadi kita bisa ambil kemungkinan resiko terkecil di sini, ambil posisi ke bawah. Oke. Yang penting rugi itu harus kita pastikan bahwa rugi itu harus terukur. Rugi itu harus terukur sehingga kita bisa masuk entry dengan nyaman. Oh, kalau ruginya berapa? Oke, kalau kita entry di sini 2 candle sudah sudah untung, ya kita pertahankan. Nah, itu mengenai momentum dari trendline ya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah materi yang saya sampaikan pada malam ini. Kita akan melihat chatnya ya, live chatnya. Dan bagi teman-teman yang butuh analisa dan pandangan fundamental bisa lihat di web ini ya, bisa lihat di sini. Kita sebelum kita berpisah, kita lihat chatnya dulu. Jadi kita lihat chatnya dulu. Apa-apa yang saya jelaskan tadi ya, mengenai waktu dulu. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini chat saya ya, saya harap ini cukup jelas ya. Nah, untuk sesi Asia tentunya di sini kita hitung ya sekitar 10 atau 11 candle lah ya. Ini 4 jam pertama. Jadi jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. 2 candle 4 jam pertama ini sampai jam 12 ya. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tengah hari jam 12. Ini tengah hari ya, jam 12. Berarti jam 08 MetaTrader, jam 12. Jam 1, jam 2. Nah, jam 2 ini sesi Eropa. Ini sesi Eropa. Oke, sesi Eropa. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 di sini. Ini memasuki sesi Amerika. Jadi waktunya 08 itu adalah sesi Eropa, jam 15 ini sesi Amerika. Oke, jam 7 ya, jam tujuan gitu ya. Kira-kira di jam 7.30 di antara candle yang ini dan candle yang ini. Nah, rata-rata di Asia ini adalah pasar koreksi. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika memasuki pasar Eropa, volume cenderung meningkat. Perhatikan di sini, aktivitasnya cenderung meningkat. Sehingga di sini ada kans, ada kesempatan. Nah, misalnya di sini, pada contoh kasus ini ya, candle-nya kecil di sini, kemudian ada candle arah, candle yang keluar, kemudian ada candle kecil, konfirmasi. Volume transaksinya lumayan gede di sini. Nah, sebenarnya ini adalah kesempatan untuk masuk pasar di sini. Oke, dengan mempertimbangkan bahwa bias sebelumnya atau high sebelumnya ini lebih miring ke bawah atau biasnya ke bawah. Jadi sini adalah momen entry kita. Oke, tapi kalau kita tarik misalnya low kemarin kita tarik ini juga sudah breakout. Ya, kembali ke fungsi volume. Ini breakout nih secara trendline ini. Kemudian ini candle ini keluar dari 3 candle kecil. Volumenya bagaimana? Meningkat. Oke. Kemudian ada candle rejection ke atas dan turun kembali ke bawah. Bagaimana volumenya? Besar juga. Berarti ini adalah sebuah signal yang divalidkan oleh volume secara price action. Nah, di jam Eropa, bagaimana dengan jam Amerika? Di jam Amerika, teman-teman lihat di sini, candle ini coba kembali membayar harga kembali ke opennya. Ini tentu candle ini pasti volume transaksinya besar. Karena di sini termasuk buy sama sell di sini. Tetapi pada akhir jam, harga dipaksa turun kembali sampai closing di sini. Artinya dia sudah retest ke atas dan dipaksa turun. Nah, volumenya mestinya besar di sini. Oke? Volumenya besar di sini. Ya kan?
Nah, sebenarnya sesudah candle ini adalah kesempatan untuk masuk kembali posisi sell yang sama. Oke, volume transaksinya besar di sini. Oke, satu contoh. Sekarang yang ini. Contoh yang kedua. Oke, kita ini sesi Asia ini kecil-kecil ya. Sesi Asia kecil, kemudian di sini sudah jam 12. Jam 12 perhatikan. Kemudian jam 1. Jam 1 hadir sebuah candle speeding top kecil. Bagaimana dengan volumenya? Volumenya mulai meningkat. Nah, disinilah kita memutuskan untuk ambil posisi yang senada dengan yang sebelumnya, bukan dengan pertimbangan berapa banyak untung ya, tapi dengan pertimbangan bahwa sesudah candle ini kalau kita masuk, kita akan mengalami resiko yang paling tipis di sini. Nah, resikonya ya selisihkanlah di atas shadow kira-kira berapa pip lah ya. Jadi resikonya sangat terkendali, sangat kecil di sini. Jadi sesudah candle kecil ini boleh kita entry sell. Tetapi kalau misalnya kurang yakin juga, tunggu konfirmasi sell-nya di sini. Cek volumenya meningkat enggak? Ya, volumenya meningkat di sini. Boleh ambil posisi sell di sini. Nah, bagaimana dengan hari ini? Kita cek deh ya. Ini adalah jam berapa? Jam 12 tengah hari. Jam 12 tengah hari. Dan kita melihat ya, tadi harga naik paginya ya. Di sini ada 2 candle rejection pada harga pembukaan. Ya sebenarnya pagi ada kesempatan ya, tapi bukan jam trading kita biasanya. Jam trading yang aktif ya, yang biasanya tengah hari. Tapi ya nggak tahu teman-teman pakai waktu yang mana. Nah kita lihat di sini, candle naik, kemudian ada candle kecil di sini ya, tapi tidak breakout candle hijau itu. Candle hijau ini tidak di breakout ini ya. Volumenya bagaimana? Volumenya masih sedang. Kemudian muncul satu tipis di sini ya. Selesai. Oke. Nah, seperti ini juga. Waduh. Seperti ini juga. Bagaimana dengan volumenya? Volumenya juga besar. Volumenya juga besar. Tapi apakah ini menunjukkan harga naik? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi di sini terjadi keanehan, ya. Harga di sini mendekati resisten yang kemarin, ya di sini mendekati ya, masih ada ruang ya, masih ada. Kemudian kita perhatikan ini di area mana? Ini di daerah banyak yang macet. Nah ini candlenya macet semua nih ya, candle kecil-kecil macet di sini. Wah, perhatikan di sini. Berarti naiknya sudah cukup selesai di sini. Kemudian muncul candle turun. Secara price action ini suruh reversal, suruh sell di sini. Secara price action disuruh sell. Ini bearish engulfing. Bagaimana dengan volumenya? Volumenya menurun. Jadi volumenya tidak memvalidkan apa yang terjadi di sini. Tetapi apakah ini boleh sell? Boleh-boleh saja berdasarkan price action. Karena volume ini tidak menggambarkan secara utuh. Yang penting kita mengikuti bias. Nah ini kan high ini ya. Mengikuti bias. Biasnya masih cenderung untuk turun. Tapi yang naik tadi pagi adalah kemungkinan besar adalah sebuah koreksi. Nah itu berdasarkan price action ya teman-teman semua. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan apa namanya? Menggunakan alat bantu indikator ya. Misalnya kalau mau pakai MACD juga boleh. Seperti ini. Bagaimana konteksnya kita lihat di sini? Oh, beberapa waktu yang lalu ketika harga break di sini, artinya di sini histogramnya sudah mulai nyebrang ke bawah nol, berarti ini kan wilayah sell nih.
Ini wilayah sel nih teman-teman semua. Ini wilayah sel. Jadi kita hanya mencari pola yang mendukung, pola mendukung untuk sel. Dengan kategori swingnya merendah. Oke, swingnya merendah di sini. Swingnya merendah. Kemudian ada aktivitas transaksi yang besar, cenderung ke bawah. Tapi ini taunya sel di sini nih. Kita taunya sel di sini. Oke, yang penting setiap penurunan ini harus diwakili oleh peningkatan volume. Ini biasanya ke bawah nih, berarti volumenya harus naik nih. Ini volumenya harus naik nih. Setiap penurunan di sini, ini volumenya harus naik. Oke, jadi posisinya tetap di dalam posisi sell. Nah, kalau kondisi sekarang bagaimana? Kita lagi menunggu nih, menunggu ini harganya di tengah-tengah di nol ini. Kalau berdasarkan MACD, berarti di sini kita tidak ada transaksi karena trennya tren rata, tren sideways di sini, ya tidak ada pedoman di sini. Oke, kembali ke euro, ini adalah euro, kita masih punya waktu sedikit. Nah, tadi pagi harga naik, kecil, kemudian muncul candle yang saya sebutkan ini. Oke, volume transaksinya besar. Volume transaksinya besar di sini. Tetapi biasanya di dalam pasar ini terjadi dalam sehari itu ada 2 kali gelombang. Ya. Ini gelombang pertama, ini gelombang kedua. Biasanya begitu. Selalu ada 2 gelombang, gitu ya. Nah, ini biasanya koreksi gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya kenapa ini nggak sell kok malah buy di sini? Ya kita ketahui bahwa harga yang naik tadi pagi minimal dia sudah membreakout sebagian dari candle-candle merah ini. Candle merah ini kita kelompokkan jadi satu. Ini sudah breakout teman-teman. Ini sudah breakout ya. Kita harus melihat yang segar ya, jangan yang lewat-lewat. Jadi ada breakout, makanya di sini lebih dominan untuk ambil posisi buy daripada sell. Tapi kalau misalnya dia sudah 2 gelombang naik seperti ini, nanti misalnya candle yang sekarang ini kan volume transaksinya turun nih. Berarti candlenya bagaimana? Candlenya masih naik nggak? Kalau candlenya naik tapi volumenya turun, berarti minat belinya sedikit. Oke, minat belinya sedikit. Selama bahwa harga yang hari ini tidak melebihi harga high kemarin, kemungkinan besar harganya masih berupa koreksi ke atas untuk turun kembali. Biasanya begitu. Oke, teman-teman sekalian, saya memiliki sisa waktu 5 menit. Barangkali ada yang mau tanya. Barangkali ya, ada yang mau tanya. Saya persilakan. Boleh bertanya. Mau via chat juga boleh. Yang hadir pada hari ini ada 5 atau 6 orang ya. Sangat sedikit sekali hari ini. Ya kemarin lumayan bisa puluhan orang, hari ini hanya 5 orang. Tetapi sekali lagi bahwa webinar ini saya sampaikan bukan berdasarkan berapa orang yang hadir. Satu orang hadir atau tidak ada orang hadir pun saya tetap sampaikan webinar ini. Jadi saya tidak mengejar kuantitas orang yang hadir. Yang penting yang hadir di sini mendapatkan manfaat dari webinar ini ya tentu akan sangat baik untuk kita semua. Teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Apakah yang saya sampaikan cukup jelas atau tidak, gitu ya? Ada yang mau bertanya? Ini saya unmute ya. Ini bisa teman-teman bisa unmute ya kalau mau ngomong itu mikrofonnya jangan di mute, bisa dihidupin ya. Bisa ngomong. Via chat juga boleh. Saya sisa 5 menit. Minggu depan untuk webinarnya juga kita akan bahas indikator tentang Bollinger Band, tetapi cara penggunanya sedikit berbeda dari biasanya. Ini yang tunjuk tangan boleh sih, mau tanya ya.
Boleh bertanya. Dihidupkan dulu apanya. Oke. Ada yang mau bertanya? Jadi cukup jelas ya penggunaan alat bantu volume di dalam transaksi harian ya. Tadi saya sempat singgung bahwa di dalam harian itu biasanya ada dua gelombang. Ada dua gelombang ya. Misalnya begini teman-teman, maksud saya begini. Kalau ini gelombang pertama turun, selebihnya ini adalah kemungkinan besar ini adalah koreksi. Masih kita dapat gelombang dua untuk sell. Sama seperti ini gelombang turun, kita masih ada satu kali kesempatan untuk sell. Itu yang saya maksud. Oke. Nah ini nggak ada gelombang. Ini sebenarnya ada gelombang, tapi gelombangnya kecil di sini ya. Menjelang subuh di sini ya. Sepertinya hari ini naik pertama nggak sempat. Nah di sini kesempatan kedua untuk masuk karena kita intraday bukan untuk panjang, untuk intraday. Oke, ini di 1 jam cenderung naik, tetapi di tren besarnya ini masih cenderung untuk turun ya. Tren besarnya masih cenderung untuk turun. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya sudahi webinar kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kalau ada yang kurang jelas, itu bisa dinonton ulang tayangannya, termasuk video-video sebelumnya. Dan sampai jumpa pada webinar berikutnya. Jadi memang webinar ini saya mulai dari yang basic dulu, makin lama makin berat, makin lama makin berat, makin lama makin berat, ya, makin lama makin berisi. Saya mulai sesuatu yang simple dulu, yang bisa kita terima dulu, lama-lama materinya akan semakin berat. Dan saya harap bahwa next untuk webinar juga jangan ketinggalan untuk registrasi. Jadi kita sama-sama sharingkan, sama-sama belajar bersama. Oke, selamat malam dan sampai jumpa pada webinar berikutnya.